Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk sebentar ya, perjalanan dari sebentar tentang perasaan dan tindakan dia ke kita ya. Selanjutnya apa? Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat energinya dia. Page of Pentacles, Five of Swords. Wow, energinya nggak menyenangkan ya. Banyak masalah karena perselingkuhan. Dia masih mempertahankan ya. Sebenarnya dia dengan orang barunya ini nggak happy, nggak. Ya, aku ngelihatnya. Dan dia sudah memulai kehidupan dengan orang baru ini dari nol, atau kehidupan dia dari nol lagi. Tapi egonya masih dia pegang, sehingga ya ujungnya dia akan bersenang-senang lagi, pengennya happy-nya gitu ya, bersenang-senang lagi. Dan ini orangnya nggak sabaran sih untuk belajar setia, belajar sukses gitu ya, nggak sabaran ya. Dan ya dia dengan orang barunya ini bukan untuk serius banget ya, jadi cuman buat teman sepinya ya, karena egonya masih dia pakai, energinya masih berantakan. Apalagi dengan orang baru ini ya, dia orangnya nggak mau belajar lama. Kita lihat perasaannya dia ke kamu, orang yang kalian dealkan. The Knight of Wands. The King. Wow, dua-duanya the King. Perasaannya masih stuck ya. The King of Wands, the King of Swords, and the Four of Pentacles. Ini masih stuck guys. Ya, perasaannya masih stuck. Karena dia dengan orang baru ini juga banyak masalah. Satu sisi, kedua keuangannya juga bermasalah. Ya, dan masa depannya juga sama bermasalah. Ya. Dia belum bisa melepaskan perselingkuhannya, belum bisa melepaskan kesenangannya dia. Trust issue-nya masih terus berjalan, bahkan rencana masa depannya juga ini berantakan ya, karena terbentur dengan egonya dia sendiri. Ini benar-benar keras kepala banget guys ya, benar-benar keras kepala, benar-benar maunya senang-senang duniawi saja, happy ya. Dan ya aku ngelihatnya memang dia nggak bisa diajak serius ya, masih mempermainkan tentang komitmen, mempermainkan tentang logika dan janji dia terbunuh sendiri sih dengan perbuatan dia ya, karena kamu sudah mengendingkan drama ini. Kamu juga udah bilang, ya sudah, gue maafkan semuanya dan gue terima membayar karma ini gue sendiri. Walaupun ini harus ngebunuh perasaan gue, ngebunuh spiritualnya gue, ngebunuh kehidupan gue, ya, ngebunuh batin gue. Ini yang kamu katakan, ya. Karena kamu udah gak mau lagi bermain dalam pengkhianatan. Karmic circle. Wow.
ya, terutama dari masa lalu, entah ini dari leluhur ataupun dari keluarga ataupun dari dia ataupun dari kamu gitu ya. Kamu ingin menjauh dari yang namanya hubungan triparti, kebohongan, manipulasi, ya. Kamu udah gak mau lagi bermain yang seperti ini, dan kamu sudah coba untuk kuat, ya, menjalankan dengan rasa optimis, walaupun batin menyiksa gitu ya. Kamu bilang gak apa-apalah bayar karma, daripada gue bertahan dalam hidup yang penuh dengan luka, penuh dengan pengkhianatan. Makanya di sini dia stuck karena kamu sudah berani speak up, ya. Kamu coba untuk pertahankan spiritualnya kamu, walaupun ini ngebunuh dirimu sendirilah secara logika dan batin ya, bukan secara fisik ya, tapi secara logika dan batin kamu. Makanya dia dengan orang baru ini hanya untuk seneng-seneng doang, tidak untuk keseriusan yang sangat dalam, enggak, aku ngelihatnya. Dan kita lihat tindakannya dia ke kamu nanti. Nanti kita lihat clarify-nya. It's of Pentacles kan? Rencana untuk perbaiki sama kamu. Karena dia dengan orang baru ini gak berjalan lancar. Page of Cups, guys. Look at this. I just feeling that. Dia mau perbaiki loh. Tapi ini butuh waktu loh. Bisa sampai 8 tahun. Ya. Paling cepat 8 bulan. The Judgment. Oh my god, guys. Ini ada pembayaran karma dalam hidupnya. Dia hidup dengan orang baru ini juga penuh dengan kendali. Jadi controlling dua-duanya. Dan ini lagi dalam pengawasan ilahi, ya, tentang pembayaran karma sudah mulai berjalan. Dan dia ingin kembali ke kamu, memperbaiki lagi kestabilan hidup. Dia memandang kamu seseorang yang sangat tekun, sangat komitmen, ya. Dan dia memandang kamu orang yang penuh dengan dedikasi, ya, setia, bahkan juga rela gitu ya, memberikan waktumu untuk dia seluruhnya. Ini dia akan dibangkitkan oleh ilahi untuk kembali ke kamu, ya. Egonya dia akan sia-sia, ujungnya tetap akan datang ke kamu suatu hari nanti, minta maaf sama kamu, ya, minta maaf sama kamu. Dan di sini aku ngelihatnya dia pengen ngeblok kebahagiaan kamu. Hati-hati ya, ngeblok cara kamu mencintai dirimu sendiri. Karena kamu sudah pintar dalam menjaga emosional kamu. Kamu sudah pintar dalam menjaga keputusan kamu. Ini bagus banget. Tapi hati-hati ya, dia datang kembali hanya untuk ngeblok kesuksesan yang kamu miliki. Kita lihat clarify-nya. Kita lihat clarify dari ya, the High Priestess. Nine of Wands.
Ace of Pentacles. Guys, energi dia tuh tertahan oleh orang baru ini. Satu, karena black magic juga, ataupun karena rumors ya, ada rahasia dan ada perjanjian juga ya di sini. Ini tentang uang, ini bisa ya, tentang uang. Bisa saja orang ketiga ini menjanjikan uang besar sama dia, sehingga dia rela ya memulai kehidupan baru dengan orang barunya sekarang ya. Tapi ini semua hanya bohong, ini bohong ya, bohong, karena ujungnya sia-sia ya, janji tapi sia-sia. Kenapa? Ya karena yang dia janjikan ini tidak terwujud, dan uangnya ini ya buat senang-senang habis begitu saja. Ya, makanya perasaan ke kamu tuh saat ini stuck, tidak bisa dia ungkapkan karena dia masih terperangkap dalam circle karmik ini, jelas banget ya. Dan ini lagi dibangkitkan karmanya, pelan tapi pasti, dan itu sakit banget tuh ya. Dia orangnya kan suka datang tanpa salah, terus juga pergi merasa nggak bersalah tuh ya. Satu sisi karena dia merasa udahlah orang long distance ini, jadi dia nggak tahu lah apa yang gue lakuin, ya udah gue simpan baik-baik ini hubungan gue sama orang ketiga, karena ya satu menguntungkan gue juga kata dia, tentang uang dan seksual gitu ya. Tapi pada akhirnya perjalanan hidupnya dia stuck tuh ya, karena karma tetap akan berjalan ya, tetap akan berjalan. Dan dia untuk kembali ke kamu saat ini belum bisa ya, karena tujuan hidupnya dia itu masih main-main, journey hidupnya nggak bisa diseriuskan dulu. Satu sisi ya dia masih ada dengan orang barunya ya, hubungannya masih dia simpan. Satu sisi karena tujuannya adalah uang ya, harta, janji manis dari orang ketiga juga. Jadi dia belum bisa ke kamu karena masih stuck dengan perjanjiannya ini loh, dalam perselingkuhannya ini. Jadi kayak yaudah lo sama gue, ntar gue kasih ini daripada sama pasangan lo. Satu sisi dia jauh, long distance gitu ya. Kita lihat tindakan dia tuh, the King of Cups. Ada keinginan untuk kembali ke kamu, ada memperbaiki tuh, Five of Cups. Emang dia belum bisa lupain kamu. Dia stuck dalam kisah masa lalunya dia sendiri, dari cara dia meninggalkan kamu tanpa penjelasan. Dan dia memanfaatkan orang ketiga ini. Tadinya dia pikir akan mudah mempermainkan orang ketiga ini, tapi justru dia yang dipermainkan, justru dia yang dirugikan, justru dia yang dikacaukan. Ini kayak karma sih. Makanya dia ingin balik lagi ke kamu, menyimpan keinginan journey hidupnya untuk ke kamu, tapi saat ini dia belum bisa karena stuck dengan kejujuran dia. Trust issue-nya masih berjalan dalam hidup dia. Dan aku ngelihatnya juga dia masih memendam perasaan kisah masa lalu dengan kamu. Belum bisa dia lupakan sepenuhnya, belum ya. Bahkan makin ingat ke kamu ya, makin ingat ke kamu tuh. Berharap bisa kembali lagi sama kamu ya, dan bisa meraih apapun yang dia inginkan gitu ya. Ya berharap gitu. Dan aku ngelihatnya memang dia kehilangan tentang koneksi ini ya. Karena kestabilan dia tuh
dari keberhasilan hidupnya dia, kesuksesan yang dia miliki, ya, dan juga aura positif tentang ketertarikan orang lain gitu terhadap dia itu, ini hasil dari koneksi twin flames-nya kalian. Dan kini dia kehilangan semua, ya. Dan dia dengan orang ketiga ini juga semua permainan, guys. Permainan, ya. Ini juga ada efek dari black magic, pelet, teluh, segala macam, ya. Dan karena ingin jalan instan orang ketiganya ini. Begitupun dia sama, ingin jalan instan. Pada akhirnya ya dia hanya memendam perasaan, keinginannya dia ingin apa, ingin ini itu tuh dia pendam, ya. Dan dia memantau kamu juga, ya, memantau orang baru. Dengan orang barunya ini juga tidak sesuai harapan, karena penuh dengan permainan. Dan dia coba untuk mempelajari journey hidupnya dari masa lalu. Ya, ujungnya kembali ke kamu. Aku lihat ujungnya kembali ke kamu, ya. Karena dia masih tertahan dengan orang barunya ini, belum bisa dia lepaskan, ya. Satu sisi memang orang barunya ini juga masih menahan dia, ya, dengan janji-janjinya. Pada akhirnya ya dia terperangkap dalam ego yang sia-sia. Four Swords, ada rasa takut, lelah, capek, ya, dalam keegoannya dia. Ya, dia tahu dengan orang baru ini penuh dengan kayak orang tuh di pojokan, ya. Jadi kayak ya play victim dua-duanya, ya, penuh dengan kesalahpahaman sebenarnya. Dan aku ngeliatnya di sini dia lelah, capek banget. Wow, the Queen of Wands, ya. Dia pengen happy sama kamu, sedangkan kamu di sini sudah happy dengan kehidupan baru kamu. Kamu sudah menerima banyak rezeki dari hasil healing kamu, ya, dan kamu coba untuk kuat, tegar menghadapi masalah di masa lalu, coba untuk memaafkan. Ini kamu sudah mulai bagus, ya, untuk diri kamu nih. Bahagia dengan apa yang kamu miliki di dalam kehidupan baru kamu, terutama hasil dari spiritual yang kamu jalani, ya. Makanya di sini dia merasa perang batin, ya, perang batin dalam hidup dia. Karena yang aku lihat, dia masih memendam rencana untuk kembali ke kamu, masih keinginan untuk komunikasi, ya, di sini. Tapi memang itu baru rencana. Dia masih mengendalikan journey hidupnya dia, ya, dengan pilihannya dia selama ini, ya. Tapi pilihannya ini membuat dia tuh bosen, ya, dan dia kecewa juga sih ujung-ujungnya, ya. Aku ngelihatnya kecewa karena yang aku lihat di sini tujuan hidupnya itu stuck. Jadi kesuksesan yang dia inginkan itu tidak terjadi, ataupun walaupun terjadi tapi tidak sesuai harapan, ya, yang aku lihat. Dan ya dia hidup dalam kekecewaan, hidup dalam kebosanan. Dan aku ngeliatnya memang dia ada masalah dengan orang-orang yang dia pilih selama ini, ya. Ada masalah. Tuh. Karena kenapa? Karena dia belum bisa menjujurkan ke kamu, sedangkan kamu sudah memutuskan trust issue ini dengan dia, dengan cara, ya, kamu coba untuk fokus pada kehidupan kamu sendiri, pada tujuan hidup kamu sendiri. Jadi kamu udah nggak mentingin dia banget gitu loh. Doa kamu juga nggak terlalu dia terus gitu, ya. Nggak. Justru kamu doanya sekarang tentang rezeki kamu,
tentang karir kamu, tentang kehidupan kamu, ya, kesuksesannya kamu. Ini membuat dia stuck untuk datang ke kamu. Keinginan untuk kembali sama kamu, ya, ingin stabil lagi. Dia merasa kamu juga sudah banyak berbeda. Dia merasa kamu sudah lebih kuat, lebih seksi, lebih cantik. Dia ngerasanya seperti itu. Ya, banyak perubahan dalam hidup kamu. Tuh, the Knight of Pentacles. Ya, dia ingin kembali sama kamu. Ingin memperbaiki. Masih dia pikirkan. Ini akan dia lakukan, tapi memang butuh waktu. Ketika kamu sudah mendapatkan kesuksesan, kamu sudah ikhlas dalam melepaskan, kamu sudah fokus tentang spiritual kamu, ya, dia akan datang ini perlahan-lahan, karena dia belum bisa lupain kamu. Tuh, ya, dia ingin kembali ke kamu. Harapannya tuh, gimana caranya bisa komunikasi lagi dan meminta maaf ke kamu tentang masa lalu. Ya, dia ingin move on, tapi dia harus bisa meninggalkan orang yang dia jalani sekarang, karena semuanya butuh waktu, ya. Niatnya dia kan mempermainkan orang tersebut, tapi ternyata dia yang dipermainkan, ya. Dan ini adalah karma, ya. Dia ingin kembali ke kamu, itu harapan dia. Tapi di sini hati-hati ya, ketika kalian sudah bersama. Ini ada permainan dalam keinginan dia. Jadi ketika dia sudah mendapati semuanya, terkadang dia keseringannya sih nggak bersyukur dengan apa yang dia miliki. Ya, dia pikir ini adalah hasil kerja kerasnya dia. Padahal ini adalah tentang spiritual juga, ya. Karena semua ada triknya. Ya, segala sesuatu itu ada efeknya, ada triknya. Kalau kita mau sukses kan triknya itu adalah kita, ya, istiqomahkan diri kita kan, dan perbaiki diri kita. Kalau kita pengen sukses dengan cara halal ataupun hasil yang halal. Tapi kalau dengan cara sukses yang gak baik, ya bisa saja dengan jalan instan. Tapi ya ujung-ujungnya itu akan menyakitkan, bukan hanya untuk diri kita juga, tapi untuk keluarga, orang-orang sekitar kita itu juga efek, ya. Ini sulit untuk bisa move on dari kamu, ya, karena kamu sudah berkata jujur, ya, berkata jujur untuk menceraikan atau bercerai atau sudah cerai, dan kamu juga coba untuk memberikan kejelasan ke dia, akan tetap lakukan move on walaupun sesulit apapun. Ini membuat dia justru sulit move on dari kamu, dari kejujuran dan ketegasan kamu, karena kamu sudah bisa mengambil keputusan sendiri sekarang, ya. So aku harap ini bisa resonate dan sukses untuk kalian semua.